Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berkumpul bersama-sama hari ini untuk merasakan sukacita kemuliaan Paskah Kristus dan menghujud rasa syukur kita atas kebangkitannya. Marilah jemaat Tuhan kita berdiri dan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 188 baitnya yang pertama, Kristus bangkit soraklah. Turunlah kiranya atas saudara-saudara, anugerah dan damai sejahtera dari Kristus yang telah bangkit dalam persekutuan dengan Allah Bapa dan Roh Kudus. Amin. Terpujilah nama Tuhan, kekal dan selamanya. Baik saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats pembimbing kita pada hari ini terambil dari surat Petrus yang pertama, ayatnya yang ketiga. Saya akan membacakannya bagi saudara-saudara. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Pengharapan, Iman, dan Kasih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Demikian nats pembimbing kita pada hari ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 58 baitnya yang pertama, Maha Kasih yang Ilahi. Kita telah menyaksikan kebangkitan Kristus, oleh sebab itu marilah kita sebagai orang percaya meninggalkan segala keluh kesah yang masih dirasakan. Kita meminta Berita anugerah. Terimalah berita anugerah Tuhan yang terambil dari Roma 8 ayat 11 yang mengatakan, Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati
diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh Roh-Nya, yang diam di dalam kamu. Dalam kebangkitannya, kuasa dosa dikalahkan. Dalam kebangkitannya, dosamu diampuni. Jemaat yang mendapat anugerah dari Allah, marilah kita membuka Alkitab kita, membaca Mazmur bagi kita, terambil dari Mazmur 107 ayatnya yang pertama sampai dengan ayatnya yang keempat. Kita akan membacakannya secara responsorial. Saya akan membacakan bait yang menjorok keluar dan jemaat membacakan bait yang menjorok ke dalam. Ayatnya yang pertama. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakan, yang dikumpulkannya dari negeri-negeri, dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas kebaikan Tuhan dalam kehidupan ini. Kami bisa merasakan kasih karunia Allah, di mana Bapa, Engkau telah memberikan kami kesehatan nafas kehidupan. Bapa, sebentar lagi kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau memakai hamba-Mu. Bapa, terima kasih. Inilah anak-anak Tuhan yang siap mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan renungan kita diambil dari 1 Korintus 15 ayat 1 sampai 9. Beginilah firman Tuhan. Dan sekarang saudara-saudara, aku mau mengingatkan kepada kamu Injil yang aku beritakan kepadamu dan yang kamu terima, dan yang di dalamnya kamu teguh berdiri. Oleh Injil itu kamu diselamatkan, asal kamu teguh berpegang padanya, seperti yang telah kuberitakan kepadamu, kecuali kalau kamu telah sia-sia saja menjadi percaya. Sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah dikuburkan, dan bahwa Ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga, sesuai dengan kitab suci, bahwa Ia telah menampakkan diri kepada Kefas dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu Ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antara telah meninggal. Selanjutnya Ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul, dan yang paling akhir dari semuanya Ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Renungan Paskah dengan tema Kebangkitan Kristus membawa harapan baru. Amin.
Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Roma 6 pada ayatnya yang kelima. Karena itu, dalam semangat kehidupan baru yang telah kita peroleh melalui kebangkitan Kristus, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan sukacita Tuhan, sebab kita tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payah kita tidak Jemaat Tuhan, mari kita tenangkan hati, pikiran kita bersatu dalam doa syafaat, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, di saat ini kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau masih menjaga, melindungi kami semua. Engkau masih memberikan kami nafas kehidupan, dan sehingga kami semua dapat berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami juga bersyukur karena Engkau telah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kami. Tuhan Allah Bapa Kekal Kudus di sorga, di saat ini kami mau panjatkan doa bagi kami semua, jemaat di tempat ini. Kiranya Engkau selalu memberkati, melindungi, berikanlah kami berkat, agar ketika kami menjalankan hari-hari hidup kami, itu semua hanya seturut dan kehendak Tuhan yang jadi. Seluruh kehidupan kami hanya pertaruhkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Tuhan Allah Bapa Kekal Kudus di sorga, di saat ini kami mau mendoakan bagi persembahan syukur yang telah kami berikan kepadamu. Kiranya Engkau jangan melihat kecil besarnya persembahan ini, tapi Engkau datang, Engkau memberkati persembahan ini, Engkau layakan agar persembahan ini bisa melayani misimu di tengah-tengah dunia ini, terlebih khusus bagi jemaat yang ada di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus Allah Bapa Kekal Kudus yang berada dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami, seluruh pergumulan kami, rencana kami hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan yang penuh kuasa. Ampuni setiap salah dan dosa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang telah rela mati di kayu salib dan bangkit untuk menebus dosa-dosa kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dengan spirit kebangkitan Tuhan, dan jadilah saksi Tuhan dimanapun saudara berada. Sekarang pulanglah dan terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin.